sekarang waktunya kita ngomongin satu film terbaru di platform bioskop online ya. Yes. Yaitu adalah Story of Dinda. Second Chance of Happiness. Asik. Setuju nggak? Second Setuju. Chance of Happiness. Lihat judulnya Story of Dinda pasti udah tahu lah ya. Ini ternyata adalah cerita Dinda yang ada di cerita Kale. Yang ada cerita di nanti Ancient. kita ceritakan hari ini ya. Iya. Aku pikir Kale itu adalah terakhir lah ya percobaan Visinema untuk bikin sebuah spin-off gitu ya. Ternyata Dindanya juga bisa guys. Habis ini Pram. Habis ini Pram nih. Habis Pram Surya. Ini cerita tentang Dinda yang mutusin Kale gitu. Ya kan dulu gitu ya. Dan Kenapa? ini tuh alasannya kenapa gitu doang sebenarnya premisnya. Bener-bener bukan premis yang kayak mind blowing banget gitu ya. Ternyata Dinda pernah ikut suatu organisasi gitu ya, terus graduate jadi sebuah gangster terus masuk ke polisian. Terus ternyata dia mengirim intel kepada bosnya di gangster, nggak gitu Itu guys. my name woy. Jadi kayak wow, udah ini gini aja gitu filmnya gitu ya. Dan yang mainnya juga masih sama Ormas jelas. Terus ada Kale dan ada Abimana yang sekarang Ya. jadi Mas alasan Dinda buat meninggalkan Kale yang sebenarnya sangat logis. Seperti biasa lah, gambarnya bagus lah. Iyalah. Sudah jelas. Teknis itu. mah menarik lah ya. Iya, masih enak dilihat. Iya. Terus Sama kayak plusnya masih inilah sekarang lebih banyak lokasi lah ya. Jadi kayak nggak syuting pandemi banget gitu Iya, sekarang lah. udah keluar ya. Sebenarnya mengejutkan ya kalau ternyata yang Dinda selingkuh itu sama Mas Pram, EKE sama Abimana. Ya jelas lah. Iya ya. Di mana dia lebih dewasa, Asik. lebih tenang ya kan, lebih cakep, Iya. terus dimasakin, dicuciin piring. Iya, gila loh. Udah dimasakin, dicuciin lagi piringnya. Wanita mana yang tidak ingin bersama Mas Pram? Iya. Ya. Iya. Ini tuh sebenarnya emang nggak perlu ada tahu film ini karena kita cukup dengan karakter Pram kayak gitu ya udah gitu. Kita nggak usah tahu lagi ya emang ya udah. Nggak gitu. bisa, ntar ada story of Pram. Oh iya, ya udah buat itu kali ya. Iya. Kalau nonton ini sama Story of Kale, mereka masih pakai format yang sama gitu ya. Nyeritain reasoning terus dengan alur maju mundur gitu ya. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang baru tuh dari pendekatan si sutradaranya di sini, Ginanti Rona kalau nggak salah sutradaranya Iya. di sini. Beda sama yang pertama beda ya. sama yang pertama Yang gitu ya. pertama. Tapi dia masih tetap ngikutin konsep Iya. kayak gitu gitu ya. Ya mungkin pengen jadi kayak ini kali ya, ini ciri khasnya gitu kalau spin-off. Nanti mungkin Story of Pram kayak gitu lagi, atau Iya, Story of Awan kayak gitu lagi, atau Story of kakaknya Awan itu siapa? Rio Dewanto, gue nggak tahu lupa namanya ya, pokoknya kayak gitu lagi. Takutnya usang aja sih kayak gini terus gitu. Karena sebenarnya yang ingin disampaikan di film ini tuh nggak begitu banyak, cuman dengan make maju mundur gitu jadi kesannya banyak kan, maksudnya jadi kesannya banyak yang bisa disampaikan, padahal intinya sama aja kan. Di ujung-ujung intinya Dinda ngomong kalau aku kagum sama pemikiran kamu yang kayak gitu-gitu, cuman kayak diucapkan di banyak timeline gitu di sini Iya, gitu. iya. Kayak ingin menegaskan Dinda ini ya emang udah suka dia mah dari awal. Iya, Cuy, gue nggak butuh iya, penegasan gitu. iya. Kayak gue kayak butuh sebuah katalis aja sebenarnya. Somehow tuh kayak mereka tuh kan sebenarnya selingkuh, ya udahlah selingkuh Iya. aja, nggak usah cari pembenaran kalau misalnya gue tuh nggak salah. Iya. Gitu loh. Iya, Kayak iya. sosok nggak mau ada status tapi Iya, iya. nelpon ke dia, minta tolong ke dia, pegangan Iya. tangan, maksudnya Iya. itu udah selingkuh. Mereka ini kayak pengen dekat tapi nggak mau dibilang selingkuh gitu. Iya. Tapi selingkuh semua perbuatannya. Iya, tapi semua perbuatan itu act-nya itu tidak mencerminkan itu gitu. Jadi kayak boring gitu pas dia manggil lagi Pram, dia ngobrol lagi sama Pram gitu. Jadi kayak ya elah, gini lagi gitu ya maksudnya alasannya gitu. Ini film berapa? Berapa lama? Sejam. Masa sih bukannya 2 jam? Sejamnya loading. Oh, itu. Iya. Ini mah eksternal ya, faktor eksternal ya. Nonton di streaming lokal nggak ada yang benar-benar mulus gitu perjalanannya. Padahal kita nonton ini malam banget ya, kayak 8:30 gitu. Tapi ya Allah loading tiap 5 menit ada kali. 2 menit. Iya buffering gila. Itu tolong platform bioskop online agak dibenahi gitu ya. Karena aku yakin internet aku cepet sih gitu ya. Nonton HBO Max sama Netflix aja nggak pernah tuh ada aturan buffering gitu ya. Nggak, terakhir nonton Aung ada Tapi nggak sesering sedikit-sedikit, tapi ini. nggak sesering ini. Mengganggu kenikmatan Iya. menonton dan ya mengurangi experience nonton gitu Iya, ya. untung ini tau, pas berhenti pas mukanya Pram. Jadi pas yang enak-enak jadi ya lumayan lah ya. Iya, untung bukan pas berhenti piring gitu ya. Atau pas berhenti awan gitu ya. Atau ini roti yang nggak pernah dimakan. Iya.
gitu ya. Untung bukan itu gitu Iya, pas frame-nya berhenti gitu ya, tapi ya wajah-wajah enak. tapi tetap itu bukan pembenaran guys. Aku sebenarnya bingung loh, kan si Dinda ini kan tinggal serumah ya, living together sama si Kale. Tapi kok bisa ya dengan seposesifnya si Kale, dia bisa keluar, bisa nginep kan di villa itu loh. Iya, Alasannya apa ya? Kan di situ dia kayak pasti bohong kan? Kenapa Anda berkurang keposesifannya gitu ya? Soalnya kan ya itu serumah banget. Nggak konsisten cuy, harusnya diliatin gitu ya. Dinda di sini melenggang saja gitu dengan bebas, dengan Pram gitu ya. Ya Kale jelas kalah total di sini ya. Bahkan ada dialog harusnya semua orang itu ketemu sama Pram ya kata si Dinda ya, biar tahu. Mati semua cewek ketemu sama Pram ya. Walaupun ya aku ngeliat Abimana mah effortless ya. Iya. Kayak ya emang dia mah kayak gitu. Maksudnya apa? Bapak-bapak yang ya, kayak gitu jadi kayak ya udah nggak bisa dikomentarin, emang udah effortless. Emang Iya. Abimana udah kelihatan gitu aktingnya sesmooth itu gitu Iya. ya. Bisa ditonton kalau emang kalian emang penasaran apa yang tadi sama Dinda, tapi kalaupun enggak juga kayaknya nggak masalah sih. Maksudnya kayak bukan masalah penting juga buat lu gitu, buat tahu Dinda mutusin Kale ya. Kalau misalkan bagi kalian Kale udah cukup sebenarnya karena Kale populer dulu dibikin spin-off-nya kan sebenarnya. Dan itu kayak reasonable aja gitu. Cuman di sini tuh kayak kalau lu emang invest ke hubungan Kale sama Dinda gitu, ya silakan gitu. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa, nggak akan merubah apapun gitu di universe-nya NKCTHI gitu ya. Apakah nanti abis ini kalian penasaran sama ceritanya Pram gitu? Nah itu juga aku pengen tahu gitu. Apakah itu nanti bakal jadi dasar buat jadi spin-off lainnya gitu ya? Udah tuh udah please. Dan udah please beri saya yang lain ya. Jangan NKCTHI mulu. Tolong. Kalau mau kita kasih skor berapa lah untuk Story of Dinda? Aku kasih 5,9 Rashid Bayhaqi per 10. Terima kasih Rashid sudah nampil sebagai background karakter. Cari kalau kalian tahu Rashid Bayhaqi, cari dia ada di mana di film ini ya. Yang ngasih tahu benar dapat hadiah dari Rashid. Kamu berapa? Aku berapa? Oh iya lupa. Aku berapa ya? Aku sebenarnya 5 aja lah. Ini bisa lebih parah sih karena kenikmatan menonton sebenarnya berkurang ya gara-gara platform, tapi ini gue based on filmnya aja lah gitu ya. Sampai di sini aku nonton ceritanya Kale dan teman-temannya ya. Semoga nanti ada konten original yang lebih menarik lah di bioskop online Aum contohnya gitu ya. Nah, saya maunya yang kayak gitu aja deh, nontonnya yang lebih orisinil ya. Baiklah kalau kayak gitu, komen aja menurut kalian gimana Story of Dinda, dan seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Follow Twitternya juga ada. Terus beli kaosnya Cinecrip selama persediaan masih ada ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.